Liga Champions akan segera dimulai. Akhirnya setelah sekian lama, liga yang jadi pembuktian tim Eropa terbaik main lagi. Sorry Chelsea sama burung puyuh Liverpool nggak diajak, karena ini di luar batas kemampuan kalian. Kira-kira tim mana yang kau prediksi lolos dari grup E sampai grup H lain? Oh iya, untuk grup lain menyusul ya aku buat. Soalnya seru bahas Bayern Munchen yang siap membuat Maguire United ngekos di Goa. Jadi kata si Werner, kita mulai dari grup E yang diisi sama Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, dan Celtic. Terkhusus untuk Celtic musim ini, mereka kehilangan Ange Postecoglou yang sudah memberikan 5 trofi bergengsi sejak tahun 2021 melatih. Sekarang udah pasti dia nggak pernah dapat piala sama opor ayam Tottenham. Nah, yang gantikan dia adalah Brendan Rodgers yang akhirnya kembali ke Celtic. Rodgers memang pelatih yang sangat bagus untuk Liga Skotlandia, tapi tidak untuk level Liga Champions. Dilihat dari 3 pertandingan terakhir, Celtic baru aja kalah di Piala Liga Skotlandia putaran kedua, imbang 0-0 di ajang Liga Skotlandia melawan St Johnstone. Udah punya klub sendiri aja sekarang si John Batu ya. Terakhir mereka menang lawan Rangers 1-0. Kehilangan Jota ke Al Ittihad bukan jadi masalah besar buat Celtic. Kalau tadi ada Celtic sebagai juara Skotlandia, grup E juga ada juara Liga Belanda yang dimenangkan oleh Feyenoord. Akhirnya mereka kembali menjadi juara setelah terakhir di tahun 2017. Dari 3 pertandingan terakhir, Feyenoord dapat hasil yang sangat positif. Aku yakin pelatih Feyenoord bisa kasih kejutan di grup ini di bawah asuhan Arne Slot. Haram kali namanya. Jangan ketawa kalian ya, cucu kakek Zeus. Lazio juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan di 3 pertandingan terakhir di Liga. Kehilangan Milinkovic-Savic bukan jadi masalah besar buat Napoli. Masih ada pemain baru seperti Tati Castellanos, Daichi Kamada, dan beberapa pemain lainnya untuk menjadi bagian tim Maurizio Sarri. Untuk Atletico Madrid, mereka kurang konsisten di beberapa laga terakhir. Paling sangar yang menang 7-0 lawan Rayo. Pasti kalian kepikiran 7-0 yang ini kan? Memphis dan Griezmann akan menjadi pemain penting bagi Atletico untuk bersaing di UCL musim ini. Jadi aku pilih Atletico dan Lazio yang lolos dari grup ini. Terus Feyenoord ada di tempat ketiga, dan Celtic udahlah langsung minta aja uangnya sama panitia UCL. Lanjut ke grup neraka di UCL musim ini, grup F yang diisi oleh PSG, Dortmund, AC Milan, dan Newcastle. Untuk Newcastle, ini adalah kompetisi Liga Champions mereka setelah 20 tahun main di musim terakhir, yaitu musim 2003-2004. Lama juga ya. Ini sama aja kayak nunggu Cristiano Maguire jadi ketua PSSI cabang Inggris. Pemain yang didatangkan Newcastle musim ini lumayan bagus juga, salah satunya Sandro Tonali. Tapi beberapa pertandingan terakhir Newcastle belum bisa dikatakan bagus untuk bersaing di UCL musim ini. Lini penyerangan akan jadi PR besar buat pasukan Eddie Howe karena mereka hanya mampu mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhir. Gemuruh penonton di Stadion St James Park akan menambah motivasi Newcastle untuk bermain lebih kompak dan solid di Champions League. Kehilangan Jude Bellingham, Rafael Guerreiro, dan Nico Schulz bagi Dortmund akan menjadi masalah di musim ini. Mereka masih bisa berharap dari pemain-pemain baru seperti Sabitzer dan Füllkrug. Sayang dari 3 pertandingan terakhir Dortmund mendapatkan hasil 2 kali seri. Tapi nggak apa-apa lah, lebih baik 2 kali seri daripada MU 2 kali ngegoa. Next ada PSG yang masih belum stabil di 3 laga terakhir. Kehilangan Messi dan Neymar di PSG akan membuat mereka jauh lebih solid di bawah asuhan Luis Enrique. Dembele, Goncalo Ramos, Kolo Muani, dan Asensio adalah pemain baru yang patut dilihat penampilannya di Liga Champions. Tapi paling jago sampai 8 besar PSG ini, lihatlah nanti. Terakhir ada AC Milan. Stefano Pioli lumayan banyak mendatangkan pemain-pemain bagus di musim ini. Walaupun begitu, jadi lontong juga nyawa tuh jumpa Inter. Christian Pulisic dan Reinders adalah 2 pemain baru yang sering dimainkan Pioli. Walaupun 3 pertandingan terakhir mereka kurang bagus, aku rasa Milan bisa memberikan kejutan di UCL musim ini. Jadi pilihanku di grup ini PSG dan AC Milan bakalan lolos, Dortmund di peringkat ketiga, dan Newcastle lolos seleksi masuk Goa. Sebelum kita lanjut, kalian pencet dulu lah tombol follow itu ya buat kalian yang belum follow. Kalau kalian nggak follow, berarti nggak cinta kalian sama adik Cristiano Maguire ini.
Lanjut ke grup G yang ada Man City, RB Leipzig, Crvena Zvezda, dan Young Boys. Just info nih buat kalian, FK Crvena Zvezda ini pernah menjuarai Piala Interkontinental tahun 1991. Dan klub Crvena ini adalah satu-satunya klub dari Serbia dan Yugoslavia yang pernah meraih trofi UCL di tahun 1991. Arsenal dan PSG pasti menangis melihat prestasi mereka ini. Tapi di UCL musim ini, aku masih meragukan kehebatan klub Crvena ini. Kemudian ada klub Young Boys atau di bahasa Indonesia diartikan klub anak-anak muda. Cemana klub anak-anak muda lawan orang dewasa. Mau ada 11 Bradway dewasa pun bisa ngegoa Young Boys ini. Lanjut ke RB Leipzig. Biasanya yang ada logo bantengnya keras ini. Musim ini Leipzig mendatangkan talenta muda Xavi Simons dengan status pinjaman dari PSG. Mari kita lihat para pemain yang baru ini sampai sejauh mana bisa membawa Leipzig melaju di Champions League. Terakhir ada sang juara bertahan Manchester Goib yang berhasil mencatatkan kemenangan beruntun di 3 pertandingan terakhir. Mereka boleh kehilangan pemain besar seperti Mahrez, Laporte, dan Gundogan. Tapi mereka menggantinya dengan pemain bagus seperti Jeremy Doku, Joško Gvardiol, Mateus Nunes, dan Kovacic. Aku rasa ini bakalan jadi grup yang mudah bagi pasukan Pep Guardiola. Kalau nggak lolos, berarti udah pau kali Manchester Goib ini. Jadi prediksiku Manchester Goib dan RB Leipzig yang lolos, FK Crvena Zvezda ada di peringkat ketiga, dan klub Young Boys udahlah main di Liga 1 Wakanda aja kalian. Terakhir ada grup A yang diisi oleh Barcelona, Porto, Shakhtar, dan Royal Antwerp. Untuk klub Royal Antwerp ini adalah juara dari Liga Belgia. Pemain yang ku kenal paling si Toby Alderweireld yang dulu pernah main di Ayam Tottenham, dan pelatihnya si Mark van Bommel. Kalau mau tahu pemain lain, mending kalian tanya Google aja lah. Terus ada klub FC Porto. Mereka ini udah langganan masuk Liga Champions. Jadi untuk musim ini mereka bisa melewati fase grup. Sama dengan Shakhtar yang juga sering masuk Liga Champions. Jadi mungkin mereka bisa memberikan kejutan di UCL musim ini. Terakhir ada klub Utang Lona. Seperti yang kalian tahu, Utang Lona memang masih dalam masalah keuangan. Bahkan mereka sampai memberhentikan layanan taksi dan acara makan siang bersama untuk Akademi La Masia. Lama-lama kena gizi buruk lah satu Akademi La Masia ini. Tapi hebatnya, Utang Lona hanya mengeluarkan 59,10 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain-pemain ini. Bukan cuma itu, penjualan pemain-pemain Utang Lona bisa tembus di angka 1,8 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Gimana fans Chelsea? Kusarankan besok Todd Boehly ikut kelas biologi dari Opung Laporta. Lamine Yamal menurutku bakalan banyak memecahkan rekor di UCL musim ini. Untuk 3 laga terakhir, Utang Lona bisa dibilang sempurna, apalagi bisa membantai Real Betis dengan skor 5-0. Klubnya Real Betis, tapi waktu main bola pemainnya naik Betis. Jadi prediksiku untuk grup H, Barcelona dan Porto yang lolos, Shakhtar ada di peringkat ketiga, dan Royal Antwerp ada di peringkat keempat. Tapi kalau Utang Lona hat-trick nggak lolos UCL musim ini, nanti kita buat acara keyboard bongkar di depan rumah Opung Laporta. So, coba kalian tuliskan dulu prediksi klub mana yang lolos dari grup E sampai grup H di kolom komentar.